Rancangan Allah bagi relasi manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di zaman serba terhubung ini, kita punya ratusan teman di media sosial, grup WhatsApp yang tak pernah sepi, tetapi sering hati terasa kosong. Survei menunjukkan semakin banyak koneksi digital, semakin banyak orang merasa sendiri. Kesendirian bukan hanya soal tidak ada orang di sekitar, tetapi tidak ada seorang yang benar-benar memahami. Hal yang sama terjadi di Taman Eden. Meskipun Adam hidup di tempat sempurna, punya hubungan langsung dengan Allah, dan menguasai seluruh ciptaan, Allah berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Mari kita lihat 3 kebenaran dari nas di atas. Pertama, Allah melihat kebutuhan yang tersembunyi. Ayat di atas berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Kata baik dalam bahasa Ibrani, tov, sebuah kata sifat bentuk maskulin tunggal yang memiliki arti baik, sesuai, bermanfaat. Dalam Kejadian 1, kata ini muncul 7 kali. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Namun di sini muncul bentuk negatifnya, lotov, artinya tidak baik. Inilah pertama kalinya Allah berkata tidak baik. Artinya, bahkan dalam dunia tanpa dosa, kesendirian bukan rancangan Allah. Allah melihat kebutuhan Adam, bukan kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan akan relasi dan kebersamaan. Bayangkan seseorang yang sukses di karir, rumahnya indah, dan hidup sempurna di mata dunia. Tetapi setiap malam ia pulang ke rumah kosong, hanya ditemani cahaya layar ponsel. Ia punya segalanya, tetapi kehilangan kehadiran seseorang yang memahami dirinya. Demikian pula Adam, punya surga, tetapi belum punya teman sepadan. Allah tidak ingin manusia hidup dalam kesendirian emosional atau spiritual. Gereja, keluarga, dan komunitas iman adalah sarana tov Allah untuk memenuhi kebutuhan terdalam kita. Jika Anda merasa sendiri, ingat, Allah tahu kebutuhan Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Yang kedua, Allah merancang penolong yang tepat. Nas di atas berkata, "Aku akan menjadikan penolong baginya." Kata penolong yang dalam bahasa Ibrani, eser, sebuah kata benda bentuk maskulin tunggal yang memiliki arti penolong, pendukung, pemberi kekuatan. Kata ini juga digunakan untuk Allah sendiri dalam Mazmur 121 ayat 1-2 yang berkata, "Pertolonganku datang dari Tuhan." Jadi, penolong di sini bukan berarti bawahan atau pembantu, melainkan partner yang memberi kekuatan dan dukungan sejajar. Allah tidak menciptakan asisten bagi Adam, tetapi rekan dalam misi hidup. Di dunia kerja, banyak orang mencari pasangan seperti mencari pegawai, seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi Allah tidak merancang hubungan seperti itu. Hubungan sejati adalah seperti 2 pemain band yang berbeda alat musik, tetapi menghasilkan harmoni. Yang satu tidak menutupi yang lain, tetapi memperkaya. Dalam pernikahan, persahabatan, dan pelayanan, kita dipanggil untuk menjadi penolong yang meneguhkan, bukan pesaing. Pasangan hidup bukan sekedar teman romantis, tetapi mitra dalam panggilan Allah. Yang ketiga, Allah mempersatukan dalam keseimbangan. Ayat di atas berkata, "yang sepadan dengan Dia." Kata sepadan
yang dalam bahasa Ibrani adalah kenegdo, terdiri dari kata depan ke, artinya seperti, ditambah kata neged, sebuah kata benda yang memiliki arti berhadapan, ditambah imbuhan o yang memiliki arti dia. Jadi secara literal, frasa di atas berarti seperti yang berhadapan dengannya. Ini menunjukkan hubungan yang setara dan saling melengkapi. Berhadapan bukan berarti bertentangan, tetapi mencerminkan satu sama lain. Seperti dua sisi cermin yang menampilkan kebenaran dari sudut yang berbeda. Dalam dunia modern, banyak pasangan saling menuntut untuk sama kuat, sama dominan, sama peran. Namun Allah tidak menciptakan kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan yang harmonis. Seperti dalam tim olahraga, pemain depan dan belakang punya peran berbeda, tetapi satu tujuan. Jika semua ingin di depan, tim akan kacau. Keseimbangan ini juga berlaku dalam gereja, pelayanan, bahkan pertemanan. Allah menempatkan perbedaan karakter, bakat, dan peran agar kita saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Disitulah indahnya rancangan sepadan. Jadi, jika hari ini Anda merasa sendiri, ingatlah, Allah melihatmu seperti Ia melihat Adam. Ia tahu tidak baik kalau Anda seorang diri saja. Mungkin Ia sedang mempersiapkan orang yang akan menjadi penolong sepadan, atau menuntun Anda ke dalam komunitas yang akan menolong hidup rohani Anda. Mari kita belajar membangun relasi yang mencerminkan kasih Allah, saling memahami, saling menolong, dan hidup dalam keseimbangan ilahi. Sebab ketika relasi kita berjalan menurut rancangan Allah, dunia akan melihat gambaran kasih Allah sendiri. Oleh karena itu, sejak semula, Allah adalah Allah relasional. Ia ingin manusia hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih dan keseimbangan. Allah melihat kebutuhan terdalam kita. Ia tahu kapan kita butuh seseorang. Allah menyediakan penolong sejati. Relasi adalah sarana pertolongan dan penguatan. Allah menciptakan keseimbangan indah. Perbedaan adalah rancangan, bukan kesalahan. Amin.